Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 132, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika kata-kata Ariel keluar, ada kegemparan di antara hadirin, dan bahkan wajah Yoga pucat. Bukankah ini untuk memprovokasi Saiful? Anak muda, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata tidak sopan seperti itu? Adakah yang bisa menjadi lawan senior Saiful? Sungguh kebetulan kamu memenangkan magang senior Saiful, dan kamu berani menjadi begitu sombong. Lebih terkendali, kalau tidak, wajahku sendiri yang hilang. Semua anggota asosiasi memandang Ariel dengan marah, dan cukup tidak puas dengan rasa tidak hormatnya. Yoga tahu bahwa permainan antara Ariel dan Saiful adalah kematiannya sendiri, jadi dia dengan cepat berkata, cepat minta maaf. Ariel menatap Saiful dengan tatapan membara. Dalam kata-kata Nicholas, ini memang benar, kesempatan langka untuk dilewatkan. Sekarang, saya takut kamu tidak akan bertemu untuk kedua kalinya dalam hidupmu. Jadi bagaimana jika saya kalah? Jika Anda tidak menantang diri sendiri, bagaimana Anda tahu di mana batas kekuatan berada? Nicholas berbeda dari yang lain. Melihat Ariel dengan kekaguman, anak muda, jika mereka bahkan tidak memiliki keberanian, anak muda macam apa mereka? Saiful memang terkenal, tetapi hanya karena dia terkenal, dia tidak berani menantang. Bukankah ini tidak berguna? Saiful, saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan ini, kata Ariel. Saiful memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada pemuda yang berani menantangnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Winky merasa malu. Saiful tidak berniat untuk melepaskannya, tetapi sekarang Ariel mengambil inisiatif untuk mencari kematian. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Murid saya tidak sengaja kalah di tangan Anda, dan Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai master. Oke, saya akan memberi Anda pelajaran, pemuda sombong ini. Saiful berkata hitam dan putih. Setiap anggota asosiasi memandang Ariel dengan jijik, dan tidak optimis sama sekali atas perilaku pacarannya. Sekarang dia telah menyinggung Saiful, dan pengaruh Saiful di dunia catur, akan sulit baginya untuk berhasil di masa depan. Dalam masyarakat ini, kerja keras tidak akan dihargai, Anda juga tidak akan berhasil. Faktor di balik setiap pencapaian adalah segala macam trik. Ambil contoh Winky, kekuatannya memang tidak buruk di kalangan anak muda, tetapi melihat seluruh Bandung, bukannya tidak ada yang bisa menandinginya, tetapi mengapa orang-orang itu tidak setenar Winky? Karena tuan mereka bukanlah Saiful. Pintu belakang hubungan berlaku untuk semua bidang, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Ariel hanyalah hobi catur. Dia tidak pernah memikirkan betapa dia ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di catur, dan dia bahkan tidak ingin membuat nama untuk dirinya sendiri dengan catur. Ariel masih memegang yang hitam dan memimpin. Saiful layak untuk dia nama master. Gerakannya melayang seperti terbang, dan setiap gerakannya sangat indah. Ketika catur berada di tengah, Saiful telah menempati keuntungan besar. Kemenangan dan kekalahan tampaknya telah dibagi. Anggota asosiasi itu memandang Ariel dengan lebih jijik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka harus menghancurkan kepala mereka dan berdarah untuk mengetahui penyesalan mereka. Untuk menantang Saiful, bukankah ini ditakdirkan untuk memalukan? Berapa lama kamu bisa berjuang? Saiful berkata dengan acuh tak acuh. Ariel menjaga wajahnya cemberut dan tidak berbicara. Meskipun permainan catur telah banyak berubah, setiap master memiliki kebiasaannya sendiri. Ariel telah menghafal hampir semua permainan terkenal Saiful. Pada saat ini,
dia mengingat dan mencoba menebak dari permainan catur itu, arah selanjutnya Saiful. Begitu ada jejak, Ariel akan kalah, tapi setidaknya tidak akan kalah terlalu parah. Kecepatan Ariel semakin lambat, dan di mata orang lain, dia memang berjuang untuk menunda-nunda. Sudah hilang, tinggalkan putramu dan menyerah, mengapa membuang waktumu? Waktu senior Saiful sangat berharga, kamu benar-benar tidak tahu apa yang salah. Presiden, kamu adalah murid yang malang. Ariel mengerutkan kening, sedikit berkerut. Dia berkata dengan suara dingin, menonton catur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemenangan atau kekalahan tidak dibagi dan Anda menyerah. Apakah ini karakter Anda? Kalimat ini membuat semua orang terdiam, dan mereka hanya bisa menatap Ariel dengan marah. Saiful mencibir, jika kegigihan ini tercermin dalam Winky, dia pasti akan menghargainya, tetapi Ariel, dia pikir itu adalah perilaku menulis yang buruk, karena ini adalah murid yoga, tentu saja dia tidak bisa optimis. Kakek, dia sangat tampan. Pada saat ini, Aisyah berbisik di telinga Nicholas. Anak ini, apa yang dia katakan tadi memang cukup mendominasi, dan anggota seluruh asosiasi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membantah. Selain itu, di hadapan master seperti Saiful, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan menunjukkan penampilan yang semakin berani, yang terpuji untuk anak muda saat ini. Hanya saja semakin baik dia, semakin khawatir Nicholas. Orang seperti itu tidak akan pernah menjadi orang yang tidak berguna. Apakah dia memiliki rahasia yang tak terkatakan dalam bergabung dengan keluarga Wijaya, atau apakah dia memiliki tujuan tertentu? Dan Aisyah jelas telah jatuh cinta padanya sekarang, yaitu untuk Aisyah mengancam. Pedang bermata dua, menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Benarkah? Dia terlihat sangat jelek, betapa tampannya, kata Nicholas dengan mulut mengerut. Aisyah cemberut dengan ketidakpuasan, dan berkata dengan kejam, kakek, janggutmu tumbuh lagi. Nicholas bergidik, dia dengan cepat menutupi dagunya dan berkata, tampan, dia cukup tampan, tetapi bagaimana penglihatan cucuku bisa buruk? Mendengar ini, Aisyah puas, dan mengasihani orang tua dari keluarga Nicholas, yang memiliki status tinggi di Bandung diancam mati oleh seorang gadis kecil. Permainan catur telah memasuki tahap akhir, dan semua orang menemukan bahwa ekspresi Saiful secara bertahap menjadi bermartabat, dan situasi papan catur menjadi kurang jelas. Meskipun Saiful masih memiliki keuntungan, tetapi Ariel tampaknya perlahan-lahan memulihkan kerugiannya, yang membuat semua orang tidak dapat dipercaya. Menang melawan Winky sebelumnya sudah cukup untuk mengejutkan mereka, apakah dia masih bisa mengalahkan Saiful? Ini adalah sosok di tingkat atas dunia catur. Jika hilang di tangan pemuda ini, bukankah itu akan mengejutkan seluruh dunia catur? Wajah Yoga merah dan telinganya merah. Bahkan ketika dia bermain melawan Saiful, dia tidak pernah membuat Saiful begitu serius. Kekuatan anak ini benar-benar terlalu kuat. Sampai saat ini, Yoga dapat dengan jelas merasakan seberapa besar jarak antara dirinya dan Ariel. Sulit membayangkan siapa pemuda ini, namun memiliki pencapaian tinggi di catur pada usia yang begitu muda. Ketika Nicholas menemukan bahwa Yoga menatap Ariel dengan kaget, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga, dan sebuah ide yang tidak dapat dia kendalikan lahir di dalam hatinya. Besar, ini adalah tuanku. Nicholas tidak pernah berpikir bahwa dia enggan untuk magang sebelumnya, tetapi setelah hanya beberapa hari, pemikirannya telah banyak berubah sehingga dia akan bangga karenanya. Semua orang menyaksikan perubahan di papan catur dengan napas pendek, seolah-olah mereka sedang bermain catur. Mereka tiba-tiba berharap Ariel akan menang, karena ini pasti akan menjadi berita besar, dan Bandung juga bisa mengandalkannya. Ariel menjadi terkenal di dunia. Hanya saja ada kesenjangan kekuatan antara Ariel dan Saiful, dan mereka masih kalah. Namun, Saiful, yang memenangkan catur, sama sekali tidak senang. Karena menurutnya, dia seharusnya memenangkan kemenangan besar, tetapi sekarang, itu hanya kemenangan kecil di 10 mata, dan memenangkan catur dengan cara ini memalukan baginya.
Karena Ariel hanya seorang pemuda berusia awal 20-an, dia memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia muda, dan jika dia diberikan beberapa tahun atau 10 tahun, Saiful tahu bahwa dia pasti tidak akan menjadi lawannya. Ariel menghela nafas panjang dan berkata, itu dapat dikendalikan dalam 10 mata. Lakukan yang terbaik, senior Saiful layak menjadi sosok tingkat master. Ini tampaknya sederhana, tetapi pada kenyataannya, wajah Saiful menggertakkan giginya dan berkata, Yoga, dia bukan muridmu, kan? Aku tidak menyangka kamu akan menemukan bantuan asing. Aku menyebarkan hal ini. Yoga berkata sambil tersenyum, hatinya sangat senang, dan dia sangat senang bisa memaksa Saiful melakukan ini. Mari kita lihat, jika dia memiliki kemampuan, biarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi catur tahun ini dan bersaing dengan Winky dalam kompetisi, kata Saiful dingin. Saya hanya hobi, saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi apapun, dan saya tidak menganggapnya serius. Bersambung.